Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, setelah menunggu sekitar 2 minggu, One Piece chapter 979 pun bisa kita nikmati bersama. Meskipun ada berita buruk yang mengiringinya, yaitu minggu depan One Piece libur lagi. One Piece chapter 979 mendapatkan judul Masalah Keluarga. Cover story kali ini memperlihatkan bajak laut Kurcaci menemukan salah satu kapal milik bajak laut Big Mom dengan kode Tarte 21. Kapal tersebut bukanlah kapal yang dibajak oleh BG, di mana pada One Piece chapter 901 BG membajak kapal dengan kode Tarte 25. Namun, yang menarik perhatian Mimin adalah terlihat seonggok orang yang sepertinya pingsan berada di atas kapal tersebut. Sosok tersebut terlihat seperti Pon. Padahal, pada One Piece chapter 887, Pon terlihat akan disembelih oleh Oven, dan nasibnya tak diketahui setelah scene-nya dipotong oleh Oda Sensei. Namun, jika benar itu Pon, berarti reuni keluarga Chiffon dan Lola akan semakin lengkap. One Piece chapter 979 dibuka dengan penampakan Shogun ganteng Orochi the Fuckboy yang sepertinya sedang klimaks, sambil berhalusinasi mengenai keberhasilannya menggagalkan rencana balas dendam yang dibuat oleh para pengikut setia Oden, berkat informasi dari mata-mata terbaiknya yaitu Kanjuro. Namun, halusinasi tak seindah realita. Faktanya berbeda 180 derajat. Pasukan aliansi yang berjumlah 5.400 pasukan sudah berhasil memasuki Onigashima dengan tujuan untuk memenggal kepala Kaido selagi dia mabuk. Di sisi timur, ada pasukan samurai dan Ming yang dipimpin oleh Kinemon dan Sicilian. Lalu, di sisi selatan juga terdapat pasukan gabungan Ming dan samurai yang dipimpin oleh Denjiro dan bos Hyogoro. Sedangkan para scabbard yang lain sedang berada di dalam kapal selam milik Law untuk memberikan serangan kejutan melewati pintu dapur mansion Kaido. Terlihat muka Law yang masih sangat bete dengan adanya para scabbard di dalam kapalnya. Namun, kali ini Reizo menyadari keanehan dari mimik muka dari Trafalgar Law. Apakah Law sedang memikirkan rencananya yang dibuat dengan orang misterius yang menolongnya pada One Piece chapter 954? Mimin sudah pernah membuat teorinya jika yang membebaskan Law adalah Diaz Drake. Untuk nakama yang belum menonton, linknya ada di pojok kanan atas ya nakama. Di sisi lain Onigashima, sesuai perkiraan dari Kinemon, Kanjuro kesulitan untuk melapor pada Orochi, dikarenakan ini pertama kalinya Kanjuro mendarat di Onigashima. Bahkan, para anak buah Kaido masih belum mengetahui jika Kanjuro berada di pihak Orochi, di mana mereka masih mencoba untuk menghajar Kanjuro. Momonosuke terlihat diikat oleh Kanjuro, bak anjing peliharaan. Namun, saat melihat sebuah pisau yang tergeletak di samping anak buah Kaido, jiwa kesatria Momo mulai bangkit. Momo sepertinya ingin menggunakan pisau tersebut untuk meloloskan diri. Jika benar begitu, Momo yang dicap sebagai bocah cengeng sudah bertransformasi menjadi seorang samurai hebat yang akan meneruskan kepemimpinan Kozuki Oden selanjutnya di Wano Kuni. Yap, berterima kasihlah dengan Kanjuro. Para pasukan aliansi berhasil menyusup masuk tanpa disadari oleh para pasukan musuh yang larut dalam minuman tuak cap orang tua yang membuat mereka sakau. Panel berpindah pada kondisi para anggota bajak laut topi jerami. Ternyata, Franky membawa keluar 2 kendaraan dari docking yang ada di kapal Sanigo. Kendaraan tersebut adalah Kurosai dan Brachio Tank, di mana kedua kendaraan ini dapat bergabung menjadi robot General Franky yang pernah diperlihatkan pada arc Fishman Island di manga One Piece chapter 636. Dan sepertinya kedua kendaraan tersebut sudah dimodifikasi oleh Franky jika mendengar perkataannya pada Jinbe di panel tersebut. Apakah ini terkait dengan senjata baru untuk melawan Kaido yang Franky ucapkan pada manga One Piece chapter 822? Jika iya, patut kita tunggu kehebatan dari General Franky versi baru ini. Sambil berada di atas motornya, Franky bertanya mengenai di mana keberadaan Luffy sekarang. Jinbe yang masih polos dan newbie di kru bajak laut topi jerami dengan entengnya mengatakan jika Luffy telah pergi menyusul kelompok Kid, dengan berdalih jika bajak laut Kid tak mengetahui rencana Kinemon dan berpotensi untuk mengacaukannya. Lantas kru yang lain berteriak jika Luffy pasti akan ketahuan. Lalu, dengan muka inosen, Jinbe melanjutkan jika Zoro pergi menyusul Luffy karena dia tahu pasti Luffy akan ketahuan
dan akan menemani Luffy. Dan para kru kembali histeris, karena Zoro pasti akan nyasar. Nah, seperti apa yang Mimin pernah bahas di review manga One Piece chapter 977, jika akan ada 3 idiots yang akan merusak rencana Kinemon, yaitu Luffy, Zoro, dan Kid. Di tengah kepanikan, Sanji masih tetap menggoda Nami Chuan. Sanji mengajak Nami untuk pergi bersamanya menaiki Brachio Tank. Namun, Brachio Tank sudah penuh, terisi oleh trio penakut yaitu Usopp, Nami, dan Chopper, ditambah Carrot dan Shinobu pun ikut nebeng di dalamnya. Carrot dan Shinobu pun memakai bikini khas anak buah bajak laut Kaido. Untung saja milik Shinobu tertutup oleh badan Carrot dan Usopp. Jika tidak, pasti Sanji akan muntah darah melihat milik Shinobu yang super jumbo itu. Franky menawarkan tempat duduk pada Nico Robin. Namun, Robin menolaknya dan malah Brook, si tengkorak hidup yang memeluk Franky di jok belakang motornya. Robin lebih memilih berjalan kaki, dan sepertinya dia memiliki maksud tersembunyi. Mungkin mereka memiliki tujuan yang berbeda, di mana Franky dan Chopper akan langsung menuju ke belakang mansion milik Kaido, sedangkan Robin ingin berjalan-jalan sendiri untuk mencari Road Poneglyph milik Kaido. Intermezzo sedikit ya nakama, Franky yang menggunakan General Franky dan Robin yang akan fokus mencari Road Poneglyph sudah pernah Mimin prediksikan pada video inilah formasi perang Onigashima. Siapa yang akan melawan Kaido dan Big Mom? Linknya ada di kanan atas ya nakama. Jinbe terlihat senang karena teman-temannya tak mengeluarkan ekspresi gugup sedikit pun, di mana keceriaan ini dapat meningkatkan kesempatan untuk memenangkan peperangan ini, dan Jinbe berharap ia bisa membantu semaksimal mungkin. Robin sepertinya melting mendengar kedewasaan yang ditunjukkan oleh Jinbe, dan astagfirullah, pada panel ini, pakaian Robin bahkan lebih jahiliyah jika dibandingkan dengan pakaian milik Nami. Berterima kasihlah pada Kinemon, jarang-jarang kan pakaian Robin lebih seksi daripada Nami. Shin kemudian berpindah pada mansion Kaido. Setelah dibuat menunggu lama, akhirnya para Tobiropo dipersilahkan masuk oleh Kaido, dan mengajak mereka minum tuak cap orang tua di pesta perjamuan ini. Seperti biasa, Ulti sangat agresif dan antusias saat bertemu dengan Kaido. Lalu, Sasaki menolak ajakan minum Kaido karena dia tak mau minum dengan para Kroco. Yap, seperti apa yang Mimin prediksikan pada review manga One Piece chapter 978, jika Kaido memanggil para Tobiropo hanya untuk memperkenalkan mereka pada Linlin. Namun, sampai saat ini Big Mom masih belum muncul juga. Sepertinya, saat ini Big Mom sedang alis dan tak bisa diganggu-gugat, karena akan sangat berbahaya jika hasilnya tidak simetris. Namun, usut punya usut, King lah yang sebenarnya memanggil mereka untuk berkumpul. King beralasan jika dia tak memakai nama Kaido, maka mereka tak akan menggubris perintah darinya, terutama Wushu dan Sasaki. Yap, ternyata para anggota Tobiropo adalah mantan kapten bajak laut, dan mereka semua mengincar posisi All Star. Mendengar hal tersebut, para Tobiropo makin kesal. Wushu berkata jika posisi mereka saat ini didapatkan dari kekuatan mereka, bukan dari hasil giveaway. Lalu, Black Maria mengatakan jika hal tersebut adalah wajar jika mereka semua mengincar posisi All Star. King yang kesal lantas berkata, "Ngaca dulu lupa deh." Dan akhirnya, pertengkaran tersebut dilerai oleh Kaido. Di panel ini terlihat postur tubuh milik Black Maria yang menjulang tinggi, bahkan King terlihat imut-imut di hadapannya. Apakah sudah fix jika Black Maria termasuk ke dalam ras raksasa? Namun, kaki mulus Black Maria masih tersembunyi di dalam kimononya. Makin penasaran dengan sosok Black Maria ini. King sengaja mengumpulkan para Tobiropo untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh Kaido. Yap, sembari membenarkan perkataan King, Kaido meminta sekretaris pribadinya untuk menjabarkan jadwal apa saja yang akan dilakukannya hari ini. Sekretaris Kaido ini bernama Bo Huang, yang merupakan headliner yang memakan buah iblis Smile tupai terbang. Ada simbol Dajjal di penutup wajahnya, simbol yang sama seperti yang ada di dada milik Wushu. Apakah Bo Huang adalah mantan anak buah Wushu? Mengingat Wushu adalah mantan kapten dari sebuah bajak laut. Bo Huang menjabarkan rundown acara pesta perjamuan malam ini, dimulai dari Queen yang diberi tugas menjadi MC pada acara kali ini. Lalu dilanjutkan dengan para All-Star yang akan bersulang dengan Fukuro Kuju. Kemudian pidato yang akan disampaikan oleh Kaido dan Orochi.
Lalu, acara selanjutnya adalah Yonko, Big Mom, dan Kaido akan resmi mendeklarasikan aliansinya yang akan dilaksanakan setelah kedatangan kapal bajak laut Big Mom. Dan acara puncaknya, Kaido akan mengumumkan sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Nah, dari rundown yang dibacakan oleh Bo Huang, ada hal-hal yang sangat penting, di mana mereka sedang menunggu kedatangan kapal bajak laut Big Mom. Padahal, pada manga One Piece chapter 978, Queen mengatakan jika anak-anak Big Mom sudah hadir di tengah-tengah acara. Dan sepertinya acara puncak ini akan berhubungan dengan adanya kedatangan kapal bajak laut milik Big Mom. Sepertinya, Kaido akan menikahkan anaknya Yamato dengan salah satu anak dari Big Mom. Hal ini diperkuat dengan perkataan Kaido yang mengiyakan kata-kata Black Maria jika acara pentingnya berhubungan dengan anaknya, Yamato. Jika kita merujuk pada tradisi Big Mom, dia selalu melakukan pernikahan jika membentuk aliansi dengan bajak laut lain, seperti Chiffon yang dinikahkan dengan BG, kemudian Pralin yang dinikahkan dengan Aladdin, dan Pudding yang hampir saja dinikahkan dengan Fishmoke Sanji. Dengan kata lain, kapal Big Mom tersebut sedang membawa calon mempelai wanita. Siapakah dia? Pudding kah? Jika benar, pasti akan ada konfrontasi yang berhubungan dengan Sanji nantinya. Lalu, apakah Katakuri, Cracker, Oven, dan anak-anak Big Mom yang lain juga ikut hadir? Pasti perang Wano akan semakin ambiar jika karakter-karakter kuat tersebut juga hadir di Wano. Oke, kembali ke Jalan Setan. Seperti biasa, Ulti ngamuk-ngamuk setelah mendengar semua hal itu berhubungan dengan masalah keluarga milik Kaido. Dan Musuh bertanya, apakah imbalan jika mereka bisa membawa kembali Tuan Yamato? Kaido mempersilahkan mereka untuk menantang para All-Star. Mendengar hal tersebut, Musuh menyeringai senang, serta King dan Jack tak keberatan dengan hal tersebut. Jika kita kembali ke panel di mana Robin yang sedang berpakaian jahiliyah, terlihat siluet seseorang yang sedang mengawasi Robin dan Jinbei. Kemungkinan besar dialah Yamato, karena para kroco sedang mabuk-mabukan, dan hanya Yamato lah yang sedang berkeliaran. Dan sepertinya, dia memang menolak perjodohan ini. Shin berpindah pada bakas Sencho kita, yaitu Monkey D. Luffy. Ternyata, dia sudah sampai di area panggung di mana para anggota bajak laut Kaido sedang berpesta. Luffy sedang mencari Kid, agar dia tak merusak rencana milik Kinemon. Namun, petaka besar terjadi. Para kroco Kaido melempar Oshiruko dan tak sengaja mengenai kepala Luffy. Sambil teler, mereka bilang jika Oshiruko ini terlalu manis dan cocok dilemparkan ke desa Okobore dan menyuruh warganya menjilatinya. Mendengar hal tersebut, lantas Luffy mengingat perkataan Otama jika saat dia baru pertama kali memakan Oshiruko dan menjadi hadiah terbaik untuk ulang tahunnya. Dan jeng jeng. Luffy yang kesal bersiap untuk mengamuk. And let's make the war begin. Dan ya, ujung-ujungnya Luffy sendirilah yang menghancurkan semua rencana milik Kinemon. Yos nakama, itulah review manga One Piece chapter 979. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.